Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Vega dalam pembelajaran matematika peminatan. Di video kali ini kita akan membahas tentang selang kecekungan fungsi trigonometri. Oke, langsung saja kita ke materinya. Perhatikan kurva fungsi fx berikut ini. Ketika fungsinya turun, grafik cekung ke bawah. Namun ketika fungsinya naik, grafik cekung ke atas. Nah, kita bisa mengidentifikasi selang kecekungan dengan menggunakan turunan kedua fungsi fx atau f double aksen x. Suatu fungsi dikatakan cekung ke atas jika turunan keduanya lebih dari 0. Suatu fungsi dikatakan cekung ke bawah jika turunan keduanya kurang dari 0. Nah, agar lebih paham, mari kita simak pembahasan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, interval x sehingga grafik fx sama dengan sin x ditambah 30 derajat cekung ke bawah untuk x di antara 0 dan 360 derajat adalah. Kata kunci untuk soal yang pertama adalah cekung ke bawah, sehingga syaratnya adalah f double aksen x atau turunan keduanya itu kurang dari 0. Kita tentukan turunan pertama dari fungsi fx ini. Turunan pertama dari sin x ditambah 30 derajat adalah f aksen x sama dengan cos x ditambah 30 derajat. Kemudian kita tentukan turunan keduanya, yaitu f double aksen x sama dengan negatif sin x ditambah 30 derajat. Sehingga negatif sin x ditambah 30 derajat itu kurang dari 0. Lalu kita cari pembuat nolnya terlebih dahulu. Negatif sin x ditambah 30 derajat kita sama dengankan 0. Karena di sini masih memuat negatif, maka kita bagi kedua ruas dengan negatif, sehingga diperoleh positif sin x ditambah 30 derajat sama dengan 0. 0 di sini kita ubah dalam bentuk sin. Sin yang hasilnya 0 adalah sin 0, sehingga persamaannya menjadi sin x ditambah 30 derajat sama dengan sin 0 derajat. Karena kedua ruas sudah sama-sama sin, maka kita cari nilai x-nya dengan menggunakan persamaan trigonometri. Untuk persamaan yang pertama, yaitu x ditambah 30 derajat sama dengan 0 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kemudian kita pindah 30 derajatnya ini ke ruas kanan, sehingga x sama dengan 0 dikurangi 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. 0 dikurangi 30 derajat hasilnya adalah negatif 30 derajat, sehingga x sama dengan negatif 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kita coba untuk k sama dengan 0, diperoleh x sama dengan negatif 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat dan menghasilkan negatif 30 derajat. Nah, karena negatif 30 derajat itu tidak terletak di antara 0 dan 360 derajat, maka ini tidak memenuhi. Kemudian kita coba untuk k sama dengan 1, dengan cara yang sama diperoleh x sama dengan negatif 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 1 dikali 360 derajat hasilnya adalah 360 derajat, kemudian dikurangi 30 derajat diperoleh 330 derajat. Karena 330 derajat terletak di antara 0 dan 360 derajat, maka memenuhi. Kemudian untuk persamaan yang kedua, yaitu x ditambah 30 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 0 ditambah k kali 360 derajat. Kita pindahkan 30 derajatnya ke ruas kanan, sehingga menghasilkan x sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. 180 derajat dikurangi 30 derajat hasilnya adalah 150 derajat, sehingga x sama dengan 150 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kita coba untuk k sama dengan 0, diperoleh x sama dengan 150 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, menghasilkan 150 derajat. Karena 150 derajat itu terletak di antara 0 dan 360 derajat, maka memenuhi.
Untuk K sama dengan 1, diperoleh X sama dengan 150 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat dan menghasilkan 510 derajat. Karena 510 derajat itu sudah lebih dari 360 derajat, maka otomatis tidak memenuhi. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 330 derajat dan 150 derajat. Ingat bahwa negatif sin X ditambah 30 derajat itu kurang dari 0. Dari titik X yang sudah kita peroleh tadi, kita uji titiknya terlebih dahulu dengan menggambarnya di garis bilangan. Kita pasang batasnya adalah 0 dan 360 derajat, kemudian di tengahnya ada 150 derajat dan 330 derajat. Nah, kita ambil satu titik untuk diuji. Misal, kita ambil X sama dengan 60 derajat. 60 ini terletak di sini, di antara 0 dan 150 derajat. Nah, kita substitusikan 60 derajat ini ke negatif sin X ditambah 30 derajat, sehingga diperoleh F double aksen 60 derajat sama dengan negatif sin X-nya di sini kita ganti dengan 60 derajat ditambah 30 derajat. 60 tambah 30 sama dengan 90, sehingga diperoleh negatif sin 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1, sehingga hasilnya adalah negatif 1. Karena diuji titik ini menghasilkan negatif, maka interval antara 0 sampai 150 derajat itu adalah negatif. Kemudian yang tengah sini adalah positif, dan yang sebelah sini adalah negatif. Nah, karena syaratnya adalah kurang dari 0, maka yang diambil adalah yang negatif, yaitu 0 sampai 150 derajat dan 330 derajat sampai 360 derajat. Jadi, interval yang memenuhi adalah X di antara 0 sampai 150 derajat atau X di antara 330 derajat sampai 360 derajat. Nah, bagaimana? Sampai di sini sudah paham? Agar lebih paham lagi, lanjut ke soal yang kedua. Diketahui Gx adalah negatif 2 cos 2x ditambah pi per 2 untuk x-nya di antara 0 sampai 2 pi. Fungsi G cekung ke atas pada interval. Untuk soal yang kedua, kata kuncinya adalah cekung ke atas, sehingga syaratnya adalah G double aksen X atau turunan keduanya itu lebih dari 0. Sama seperti sebelumnya, kita cari turunan pertama dari Gx terlebih dahulu. Turunan pertama dari negatif 2 cos 2x ditambah pi per 2 adalah G aksen sama dengan 4 sin 2x ditambah pi per 2. Kemudian kita tentukan turunan keduanya, yaitu diperoleh G double aksen X sama dengan 8 cos 2x ditambah pi per 2. Sehingga 8 cos 2x ditambah pi per 2 itu lebih dari 0. Kemudian kita cari pembuat nolnya. 8 cos 2x ditambah pi per 2 kita sama dengankan 0. Karena di sini masih memuat 8, maka kita bagi kedua ruas dengan 8, sehingga diperoleh cos 2x ditambah pi per 2 sama dengan 0. Kemudian kita ganti 0 di sini dalam bentuk cos. Cos yang nilainya 0 adalah cos 90 derajat atau pi per 2, sehingga diperoleh cos 2x ditambah pi per 2 sama dengan cos pi per 2 atau 90 derajat. Karena sudah sama-sama cos, kemudian kita cari nilai x-nya dengan menggunakan persamaan trigonometri. Untuk persamaan yang pertama, 2x ditambah pi per 2 sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2pi. Kita pindah pi per 2 nya ke sebelah kanan, sehingga menghasilkan 2x sama dengan pi per 2 dikurangi pi per 2 ditambah k kali 2pi. Nah, pi per 2 kurangi pi per 2 itu 0, jadi habis. Sehingga diperoleh 2x sama dengan k kali 2pi. Nah, kedua ruas juga sama-sama punya 2, sehingga kita bisa coret 2-nya. Sehingga menghasilkan x sama dengan k kali pi. Kita coba untuk k sama dengan 0,
sehingga diperoleh X sama dengan 0 kali Pi atau sama dengan 0, dan 0 ini memenuhi. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 1, diperoleh X sama dengan 1 kali Pi menghasilkan Pi. Pi juga memenuhi. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 2, diperoleh X sama dengan 2 kali Pi menghasilkan 2Pi. 2Pi juga memenuhi. Lalu untuk persamaan yang kedua, yaitu 2X ditambah Pi per 2 sama dengan negatif Pi per 2 ditambah K kali 2Pi. Kita pindah Pi per 2 nya ke sebelah kanan, sehingga menghasilkan 2X sama dengan negatif Pi per 2 dikurangi Pi per 2 ditambah K kali 2Pi. Negatif Pi per 2 dikurangi Pi per 2 menghasilkan negatif Pi, sehingga persamaannya menjadi 2X sama dengan negatif Pi ditambah K kali 2Pi. Karena di sini masih 2X, maka kita bagi kedua ruas dengan 2, sehingga menghasilkan X sama dengan negatif Pi per 2 ditambah K kali Pi. Kita coba untuk K sama dengan 0, menghasilkan X sama dengan negatif Pi per 2 ditambah 0 kali Pi. 0 kali Pi sama dengan 0, kemudian dikurangi Pi per 2 menghasilkan negatif Pi per 2. Negatif Pi per 2 ini tidak memenuhi. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 1, diperoleh X sama dengan negatif Pi per 2 ditambah 1 kali Pi. 1 kali Pi, ya Pi. Pi dikurangi Pi per 2 menghasilkan Pi per 2. Pi per 2 ini memenuhi. Kita coba untuk K sama dengan 2, menghasilkan X sama dengan negatif Pi per 2 ditambah 2 kali Pi. 2 kali Pi, 2Pi. 2Pi dikurangi Pi per 2 sama dengan 3Pi per 2. 3Pi per 2 ini memenuhi. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah 0, Pi, 2Pi, Pi per 2, dan 3Pi per 2. Ingat bahwa 8 cos 2X ditambah Pi per 2 itu lebih dari 0. Dari titik-titik X yang diperoleh tadi, kita uji titik. Kita gambar garis bilangan dan tempatkan 0, Pi per 2, Pi, 3Pi per 2, dan 2Pi. Kita ambil satu titik, misal kita ambil X sama dengan Pi per 4. Pi per 4 atau 45 derajat itu letaknya ada di sini, di antara 0 dan Pi per 2. Kita substitusikan Pi per 4 ini ke 8 cos 2X ditambah Pi per 2, sehingga menghasilkan 8 cos 2 dikali, nah X-nya di sini diganti dengan Pi per 4, sehingga 2 kali Pi per 4 ditambah Pi per 2. 2 sama 4 bisa kita coret, sehingga menghasilkan 8 cos Pi per 2 ditambah Pi per 2. Pi per 2 ditambah Pi per 2 itu adalah Pi, sehingga 8 cos Pi. Kita tahu bahwa Pi adalah 180 derajat, dan cos 180 derajat adalah negatif 1, sehingga 8 dikali negatif 1 sama dengan negatif 8, sehingga interval antara 0 sampai Pi per 2 itu adalah negatif. Kemudian yang di sini positif, ini negatif, yang di sini adalah positif. Karena syaratnya lebih dari 0, maka yang kita ambil adalah yang positif, yaitu interval antara Pi per 2 sampai Pi dan interval antara 3Pi per 2 sampai 2Pi. Jadi interval yang memenuhi adalah X di antara Pi per 2 sampai Pi atau X di antara 3Pi per 2 sampai 2Pi. Nah, itulah materi tentang selang kecukungan fungsi trigonometri beserta contoh soalnya. Bagaimana? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika ada kesulitan, silakan bertanya melalui WhatsApp atau bisa komen di bawah ini ya. Sekian video pembelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.